Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin membacakan bab 15 mengenai ekuitas perseroan terbatas. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Denis Dia Agustina. Nama saya Amalia Nanda Septiana. Nama saya Ripaldo Manado. Yang pertama, perusahaan perseroan terbatas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya berdasarkan kepemilikan modal. Perseroan terbatas terdiri dari perseroan dimiliki oleh publik atau perseroan terbuka, dan perseroan yang dimiliki kalangan terbatas atau perseroan tertutup. Yang kedua, modal perseroan terbatas. Modal perseroan digambarkan dalam laporan keuangan sebagai ekuitas pemegang saham sesuai dengan PSAK 50 tahun 2018. Paragraf 11, ekuitas merupakan hak residual entitas bagi pemegang saham setelah dikurangi liabilitas. Ekuitas juga sering disebut aset neto, terdiri dari modal kontribusi atau modal disetor dan modal yang diperoleh. Saham biasa. Hak kepemilikan atas perseroan dibuktikan dengan saham. Jika perseroan hanya memiliki satu saham, maka saham tersebut merupakan saham biasa. Saham biasa berbentuk sertifikat yang memiliki nomor dan dapat dikeluarkan dengan jumlah tertentu. Penerbitan saham dilakukan melalui otoritas dengan badan berentitas yang telah memiliki saham yang telah diotorisasi dan berbentuk sertifikat, menawarkan saham kepada investor dan kemudian melakukan kontrak penjualan saham. Saat menerima pembayaran kas dari penjualan saham, maka entitas akan menerbitkan saham. Penjualan saham dicatat dengan ayat jurnal ketika entitas menerbitkan saham dan menerima kas. Nilai nominal saham. Saham yang memiliki nilai setiap lembar yang telah ditetapkan pada akta pendirian disebut nilai nominal saham. Nilai nominal saham tidak menunjukkan nilai wajar saham, sehingga saat penerbitan saham entitas dapat menerima kelebihan yang timbul dari selisih nilai nominal dan nilai wajar saham, atau tidak terdapat kelebihan karena nilai nominal sama dengan nilai wajar. Nilai wajar saham tidak sering lebih rendah dari nilai nominal atau selisih kurang karena entitas umumnya tidak menginginkan penerbitan saham dengan nilai di bawah nilai nominal. Saham tanpa nilai nominal. Meskipun saham diterbitkan tanpa nilai nominal, tetapi saham memiliki nilai yang ditetapkan sebagai nilai nominal saham. Nilai yang ditetapkan akan menjadi dasar mencatat nilai saham. Saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain. Perusahaan sering menerbitkan saham berbagai kelas dengan pembayaran lump sum atau gabungan. Berbagai kelas saham yang dimaksud yakini penerbitan saham biasa dan saham preferen dengan pembayaran lump sum untuk mengalokasikan nilai setiap kelas saham yang diterbitkan atas pembayaran lump sum menggunakan dua metode, yakni metode proporsional dan metode inkremental. Selanjutnya akan dibacakan Amalia. Selanjutnya, saham treasury. Saham treasury merupakan salah satu yang diperoleh kembali atas saham yang telah diterbitkan sebelumnya. Beberapa tujuan entitas untuk memperoleh saham treasury sebagai berikut. A. Meningkatkan laba per saham. B. Meningkatkan dividen. C. Kompensasi karyawan. D. Menggagalkan pengambil alihan. Selanjutnya ada pembelian saham treasury. Dalam perolehan saham entitas dapat menggunakan dua metode, yaitu yang pertama metode biaya. Saham treasury diakui dengan mendebit akun saham treasury pada biaya perolehan dan akun tersebut sebagai pengurang ekuitas dalam laporan posisi keuangan.
Selanjutnya ada metode yang kedua yaitu nilai pari. Saham treasury diakui dengan mendebit akun yang berhubungan dengan penerbitan saham awal atau modal saham dan agio saham pada biaya perolehan dan disajikan sebagai pengurang akun tersebut dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada saham preferen. Saham preferen biasa disebut saham khusus karena memiliki preferensi atau fitur yang berbeda dengan saham biasa. Saham preferen memiliki preferensi dalam hal prioritas dalam pembagian laba atau dividen. Dividen dibagikan kepada pemegang saham, di mana pihak pemegang saham preferen merupakan pihak pertama yang memperoleh dividen sebelum pemegang saham biasa. Selanjutnya ada saham preferen kumulatif. Secara normal, pemegang saham preferen terlebih dahulu menerima prioritas dalam pembagian dividen dibandingkan pemegang saham biasa. Namun apabila entitas telah mengumumkan dividen dan karena masalah likuiditas, entitas gagal melakukan pembayaran dividen pada tahun tersebut, maka dividen yang seharusnya dibayarkan kepada pemegang saham preferen kumulatif harus dibayarkan pada periode selanjutnya, jika entitas melakukan pembayaran dividen atas laba tahun tersebut. Selanjutnya ada kebijakan dividen, pemecahan saham, dan laba per saham. Kebijakan dividen mengemukakan beberapa alasan untuk membatasi pembagian dividen kepada pemegang saham sebagai berikut. Yang pertama, untuk mematuhi perjanjian atau perjanjian obligasi dengan kreditur tertentu untuk membangun perlindungan tambahan terhadap kemungkinan kerugian. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Terus juga ada untuk menahan aset yang seharusnya dibayarkan sebagai dividen untuk membiayai pengembangan atau perluasan. Dan yang terakhir untuk membuat bantalan atau penyangga terhadap kemungkinan kerugian. Selanjutnya ada dividen kas. Umumnya manajemen mengumumkan dividen terlebih dahulu, kemudian melakukan pembayaran dividen. Untuk dividen kas, entitas membutuhkan waktu jeda antara waktu pengumuman dan pembayaran untuk menyiapkan daftar pemegang saham dan menyiapkan kas untuk melakukan pembayaran dividen. Selanjutnya ada pemecahan saham. Terdapat beberapa kondisi di mana nilai perusahaan meningkat, yang ditandai meningkatnya nilai wajar dari saham yang beredar. Di lain sisi, manajemen terkadang menginginkan kepemilikan saham entitas beredar luas di masyarakat, dengan nilai wajar yang tinggi atas saham yang beredar. Kemampuan investor potensial untuk memperoleh saham sulit terjangkau, sehingga sebaran kepemilikan saham tidak luas dan berpotensi terjadi kepemilikan mayoritas yang dimiliki investor atas saham, dan entitas berada dalam pengendalian investor. Entitas dapat melakukan pemecahan saham jika menginginkan kepemilikan saham yang meluas di masyarakat dan menghindari kepemilikan mayoritas. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rivaldo. Laba per saham. Laba per saham merupakan informasi yang ditujukan oleh pemegang saham biasa. Laba per saham menunjukkan laba yang diperoleh entitas atas setiap saham biasa. Investor dan investor potensial menjadikan laba per saham untuk mengevaluasi kemampuan entitas untuk memperoleh laba. Yang berikutnya, laba per saham dasar. Saham PSAK 56 tahun 2018 paragraf 9 menyatakan entitas menghitung jumlah laba per saham dasar atas laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk, dan jika disajikan laba rugi dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa tersebut. Yang berikutnya adalah laba per saham dilusian. PSAK 56 tahun 2018 paragraf 5 menyatakan dilusi adalah penurunan laba per saham atau peningkatan rugi per saham sebagai akibat dari adanya asumsi bahwa instrumen dapat dikonversi, telah dikonversi, opsi atau waran telah dilaksanakan, atau saham biasa diterbitkan berdasarkan pada pemenuhan ketentuan tertentu. Yang berikutnya adalah penyajian ekuitas perusahaan. Laporan posisi keuangan. Entitas harus mengungkapkan segala hal terkait saham yang beredar dalam catatan atas laporan keuangan. Misalnya,
Entitas mengungkapkan semua hal berikut: preferensi, dividen dan likuidasi, partisipasi, harga dan tanggal penarikan, konversi atau harga pelaksanaan, dan tanggal yang terkait, jangka waktu kontrak untuk menerbitkan saham secara bank dalam jumlah yang besar. Yang berikutnya adalah laporan posisi ekuitas. Entitas juga diharuskan untuk menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menampilkan hal-hal berikut. Yang pertama, total laba rugi komprehensif untuk periode bersangkutan. Yang kedua, pengaruh dari penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif untuk setiap komponen ekuitas. Yang ketiga, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode untuk setiap komponen ekuitas. Demikian presentasi dari kelompok 10 bab 15. Sekian, terima kasih.